Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semua baik-baik aja? Puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu topik yang menurut saya biasa tetapi tidak biasa. Apa maksudnya? Biasa tapi tidak biasa. Biasa kita dengar tapi tidak biasa kita lakukan dalam hidup ini. Yaitu topik tentang bertumbuh dewasa. Saudara, kita mesti ingat bahwa ketika Yesus menebus hidup kita, kita menjalani perjalanan hidup ini. Dan kita tidak boleh menghabiskan perjalanan hidup kita hanya begitu-begitu saja. Tapi kita harus bertumbuh dalam hidup ini, amin. Nah, masalahnya adalah, apakah kita sudah mengerti dengan benar, sudah mengerti dengan tepat, bertumbuh itu apa? Nah, hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14, bertumbuh dewasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita menghargai pembacaan firman Tuhan, kita menghormati pembacaan firman yang kudus ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara sudah menemukannya, saya ajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hal yang sudah dimulai harus diakhiri dengan amin, begitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita akan merenungkan satu tema tentang bertumbuh dewasa, begitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, ciri dalam sebuah kehidupan adalah pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kita menanam pohon, kita harus mulai dari biji. Biji itu harus ditanam ke dalam tanah, maka kita mengharapkan sebuah pertumbuhan. Yang dari biji ditanam ke tanah menjadi mati, lalu suatu hari akan bertumbuh menjadi pohon yang baik, pohon yang besar, dan menghasilkan bunga, dan sampai akhirnya menghasilkan buah dan kita bisa menikmatinya. Itulah kehidupan, saudara. Lalu kalau kita mau usaha, kerja, tentu saja kita mau menghasilkan sesuatu. Siapa di sini yang kerja mau rugi? Buka toko tapi bangkrut, kan nggak mau. Semua orang pengen buka toko dan kemudian menjadi toko yang besar suatu hari dan mendapat keuntungan dan lain sebagainya. Pada waktu kita investasi, kita juga rindu menginvestasikan investasi kita itu sampai suatu hari nanti boleh menjadi hasil yang besar. Siapa yang mau menanam investasi tapi 10 tahun kemudian harganya tetap sama? Tentu nggak mau. Kita merindukan ada pertumbuhan. Kalau kita melahirkan seorang anak, atau kita punya seorang bayi, kita rindu bayi kita itu suatu hari akan terus bertumbuh. Nggak mungkin jadi bayi 10 tahun, amin? Kita nggak mau bayi kita begitu-begitu aja. Kita rindu bayi kita dari yang tadi minum susu, sekarang makan nasi. Dari yang tadi cuma merangkak, sekarang bisa berlari. Yang dari tadi suka nangis, sekarang bisa ngomong. Kita rindu, saudara, setiap hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini bertumbuh dan mengalami peningkatan. Amin. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, esensi sebuah kehidupan dapat didefinisikan dengan adanya sebuah pertumbuhan. Sekali lagi, esensi sebuah kehidupan, kalau kita mau ngomong sesuatu hidup, sesuatu itu efektif, aktif, maka harus ada yang bertumbuh di dalamnya. Kehidupan sama dengan pertumbuhan. Di mana ada pertumbuhan, di situ ada kehidupan. Disitulah terdapat pertumbuhan juga. Dan di mana pertumbuhan ada, disitulah terdapat yang namanya kehidupan, saudara. Tapi pertanyaan sekarang bagi setiap kita adalah, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak bertumbuh? Saudara menanam pohon, tapi 10 tahun ditanam, masih jadi biji, nggak bertumbuh-tumbuh. Bagaimana kalau misalnya saudara investasi rumah, beli rumah, makin hari rumah itu malah makin merosot.
tidak naik-naik harganya. 10 tahun beli, harganya makin kurang. Bagaimana kalau misalnya saudara melahirkan seorang bayi atau anak, lalu kemudian anak itu tidak bertumbuh dewasa, masih begitu-begitu aja, 10 tahun begitu, 20 tahun begitu. Kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan marah bahkan. Betul saudara? Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah kisah di dalam tulisan artikel yang menurut saya menarik sekali ya, minta tolong slide-nya. Iya, ini dia saudara. Saudara coba tebak umur anak muda ini kira-kira umurnya berapa? Ada yang bisa tebak? Berapa? Berapa? Enggak dengar, berapa? Apa? 30-an ya. Saudara, nama anak ini adalah Rupes Kumar. Saudara tahu Rupes Kumar ini adalah seorang anak muda berasal dari India. Dia punya masalah yang unik dengan pertumbuhan, begitu ya. Dia kena penyakit yang namanya progeria. Progeria itu apa? Mungkin ada dokter yang bisa bantu menjelaskan. Progeria itu adalah penyakit penuaan dini, penuaan terlalu cepat. Paham maksud saya? Jadi intinya adalah Rupes Kumar ini seorang anak muda yang umurnya baru 21 tahun waktu dia meninggal, tapi kulitnya, tubuhnya, fisiknya itu udah punya orang yang berumur 160 tahun. Kalau saudara tebak saya, umurnya berapa? Awas kalau salah. 18, terima kasih Om Samuel. Aduh, terima kasih. Akhirnya ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Saudara, Rupes Kumar ini orang yang baru usia 21 tahun, tetapi mukanya, tangannya, kulitnya itu sudah berusia 160 tahun. Beda antara dalam dengan luarnya. Kelihatan di dalam dengan kelihatan di luarnya beda. Kelihatan fisiknya tua, tapi di dalamnya masih anak-anak. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau saudara menemukan apa yang saudara tanam, atau apa yang saudara hasilkan, atau apa yang saudara lahirkan, itu ternyata tidak bertumbuh seperti orang ini. Saudara, orang yang kena penyakit progeria ini, biasanya, umumnya saudara, itu hanya bisa bertahan hidup berapa lama? Berapa lama? 13 sampai 15 tahun biasanya. Nah, Rupes Kumar ini ya makin dia hidup, makin lama dia hidup dalam dunia, makin menderita. Kenapa? Karena otaknya masih anak muda, tapi mukanya sudah tue, gitu ya, bahasa Jawanya ya. Mukanya sudah tue, begitu loh, otaknya masih anak-anak, tapi badannya sudah tua, sudah merosot, sudah lemah, sudah lesu. Makin lama hidup makin menderita orang seperti ini. Makin lama hidup makin tidak berguna orang seperti ini. Kenapa? Karena otaknya bagus, tapi fisiknya tidak bisa bekerja. Buat apa hidup? Mohon maaf ya, menderita. Saudara, sedih kalau kita menemukan ada orang seperti ini. Memang sebelumnya ada orang yang lebih lama lagi hidupnya. Kalau saudara perhatikan di Google, ada satu orang lagi namanya Leon Bota. Leon Bota ini seorang artis berasal dari Jerman, saudara. Nah, Leon Bota ini Leon Bota itu seorang artis, dia masih bisa hidup sampai usia 26 tahun akhirnya. Tapi dia menyadari ketika dia sakit, punya penyakit seperti ini, saudara, dia tidak mau sia-siakan hidupnya. Maka dia pakai hidupnya, waktunya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang yang sangat terkenal sekali, lalu kemudian meninggal pada usia 26 tahun. Saudara, orang yang kena penyakit seperti ini tidak banyak. Boleh dihitung dengan jari, saudara, sedikit sekali. Sedikit sekali, apalagi yang bisa bertahan di atas 20 tahun, itu bisa dihitung dengan 5 jari di dunia ini. Nah, ini salah satunya. Rupes Kumar ini salah satunya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita sekali lagi? Ketika kita menjumpai apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita lahirkan, itu ternyata tidak bertumbuh dengan normal. Atau kalau itu terjadi dalam hidup kita, apa perasaan kita? Kita investasi, tapi ternyata investasi kita 10 tahun tidak berubah begitu aja, malah menurun. Kita buka usaha, buka toko, ternyata toko kita nggak rame-rame, makin hari makin sepi. Kita buka gereja, gereja kita makin hari makin sepi, bukan makin banyak. Sedih nggak hati saudara? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, tentu kita semua sedih. Sedih saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kisahnya Leon Bota dan Rupes Kumar ini saudara, saya merenungkan begitu ya. Bukankah seringkali hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen?
Kalau kita mau renungkan baik-baik, bukankah penyakit progeria rohani ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apa itu saudara? Kita itu jadi orang Kristen seringkali kelihatan luar dan dalamnya itu beda. Luarnya kelihatan sudah lama jadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi dalamnya masih anak-anak. Luarnya masih kelihatan, wow rajin pelayanan dan lain sebagainya, tapi dalamnya masih anak-anak. Tidak beda dengan hidup yang lama, tidak ada perubahan. Setelah jadi orang Kristen lama, tapi dalamnya masih sama. Terlihat matang secara jasmani, rajin, suka melayani, tetapi rohaninya masih anak-anak. Apa itu rohani masih anak-anak? Masih minta-minta sama Tuhan. Masih tidak berani berkorban bagi Tuhan. Masih tidak bisa menghargai cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan biasanya kita menyebut orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dewasa, immature saudara. Terlihat matang secara jasmani tetapi rohaninya masih anak-anak. Kelihatan di luar dengan di dalamnya beda. Gitu ya. 30 tahun jadi orang Kristen, 30 tahun sikap hidupnya sama. 30 tahun datang ke gereja tapi cara pikir masih seperti duniawi. Nah, sekarang mari kita pikirkan dan kita renungkan bersama-sama. Apakah hidup kita sudah bertumbuh? Apakah kita juga sudah menanam benih yang benar dan tepat sehingga hidup kita makin hari makin bertumbuh dan kita bisa memuliakan nama Tuhan? Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah panggilan yang sangat esensial dalam hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang sukses. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang kaya raya di tengah dunia ini, punya otoritas, punya kekuatan yang luar biasa. Bukan saudara. Tapi engkau dan saya dipanggil ketika engkau ditebus di dalam Yesus Kristus, engkau dan saya dipanggil untuk kita bertumbuh. Untuk menjadi murid Tuhan yang menghasilkan buah. Amin. Saudara, kata bertumbuh secara rohani adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar. Baik di khotbah ataupun di bacaan ataupun di luar sana tentang kekristenan, pasti bagi setiap kita yang namanya bertumbuh itu bukanlah topik yang biasa hari ini. Nah intinya saudara, kita semua sadar bahwa sebetulnya bertumbuh itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam iman kita. Tapi sekali lagi mari kita bertanya saudara, sudahkah kita bertumbuh? Sudahkah kita bertumbuh? Permisi tanya saudara, sudahkah kita bertumbuh? Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya adalah bertumbuh itu apa? Apa sih yang dimaksudkan dengan bertumbuh itu? Ada orang bilang bertumbuh itu adalah berubah saudara. Ada orang yang bilang bahwa bertumbuh itu sama dengan berubah. Artinya ada orang yang misalnya contoh ya, ada orang yang dulunya malas ke gereja sekarang berubah jadi suka ke gereja. Ada orang yang dulunya malas pelayanan sekarang jadi rajin pelayanan. Ada orang yang dulunya malas baca Alkitab sekarang jadi suka baca Alkitab. Ada orang yang dulunya suka minum-minum, sekarang tidak suka minum-minum. Habis itu meninggal ya karena tidak suka minum ya. Ada orang yang dulunya suka merokok, sekarang tidak merokok lagi. Apakah itu pertumbuhan? Saudara, memang perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi saudara mesti ingat, berubah itu tidak berarti bertumbuh. Amin. Orang yang bertumbuh itu pasti berubah. Tapi orang yang berubah tidak harus bertumbuh. Kenapa? Karena kalau mau berubah itu tidak harus ikut Yesus. Mau berubah tidak harus ikut Kristen. Mau berubah tidak harus ikut datang ke gereja. Contoh saudara, orang berubah itu bisa karena kondisi. Bisa karena penyakit, bisa karena masalah. Bisa karena himpitan-himpitan yang terjadi dalam hidupnya. Contoh misalnya saudara, papa saya dulu seorang perokok berat banget saudara. Saudara tahu rokok ya, rokok itu kan satu slop itu isi berapa bungkus ya. Jadi satu bungkus rokok isinya ada yang 16 batang, ada yang 32 batang. Saya mantan perokok saudara ya, jadi sedikit tahu lah. Bukan, mantan penjual rokok gitu ya. Satu bungkus 32 batang. Satu slop itu isinya kalau nggak salah ada yang 16 bungkus atau 12 bungkus gitulah kurang lebih ya, saya udah lupa juga. Nah, papa saya itu satu hari bisa habiskan setengah slop. Berarti kalau setengah slop, satu slop itu isinya 12 bungkus, maka papa saya bisa habiskan 16, kalau isinya 12 bungkus dalam satu slop, maka papa saya bisa habiskan 12 bungkus rokok dalam waktu satu hari. Kalikan aja berapa batang di dalamnya. Itu banyak sekali dan papa saya pecandu. Dia tidak bisa lepas, saya selalu ngomong, "Pak, nggak boleh ngerokok, itu enggak baik buat kesehatanmu. Enggak baik, nanti kena stroke, nanti kena kanker." Beneran kena stroke, baru dia berubah. Saudara, ada orang yang berubah bukan karena Yesus,
Ada orang yang berubah karena kondisi menghimpit dia. Karena yang dulu usahanya begitu luar biasa maju, sekarang Tuhan hantam dengan kekurangan, dengan bangkrut, dia berubah menjalani kehidupannya. Ada orang yang dulunya begitu luar biasa menjalani hidupnya, tapi karena hantaman-hantaman masalah, dia berubah. Sekali lagi berubah itu tidak berarti bertumbuh, amin. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam Yesus sudah pasti berubah. Orang yang bertumbuh di dalam Yesus sudah pasti rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin ke gereja. Tapi orang sekali lagi jangan dibalik, jangan mengukur pertumbuhan kita dengan kita itu rajin. Sekali lagi saudara, kalau kita mengukur dengan kerajinan kita, maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan agama lain. Orang Yahudi ahli Taurat itu kurang rajin apa? Kita tidak akan pernah sempurna melawan mereka. Kalau kita mengukur pertumbuhan kita dari berapa banyak yang kita lakukan. Amin. Yang kedua saudara, kita seringkali berpikir bahwa pertumbuhan itu sama dengan perasaan. Saya merasa bertumbuh di gereja GBT, Yepo. Saya merasa bertumbuh ketika saya berada di tempat ini. Atau sebaliknya, saya merasa saya tidak bertumbuh di tempat ini, lebih nyaman di sana. Musiknya, kelompoknya, ada makanannya yang enak, gitu kan ya, pengkhotbahnya yang baik, hamba Tuhannya yang mengayomi. Saya merasa saya bertumbuh di sana. Saya merasa saya bertumbuh di sini. Saudara, kita seringkali mengidentifikasikan pertumbuhan itu dengan perasaan kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengidentifikasi perasaan ini, saudara, perasaan ini menjadi subjektif. Maka tidak heran seringkali orang itu menyalahkan hamba Tuhan ketika dia tidak bertumbuh. Orang itu menyalahkan merek gerejanya ketika dia tidak bertumbuh. Orang itu menyalahkan musiknya ketika dia tidak bertumbuh. Permisi tanya saudara, bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana, mereka ibadah tanpa hamba Tuhan, bisa tidak bertumbuh? Mereka ibadah tanpa alat musik, bisa nggak bertumbuh? Jadi pertumbuhan tidak didasarkan dari perasaan nyaman atau tidak nyamannya kita. Justru Tuhan itu membawa kita ke dalam semak duri yang belukar agar kita bisa merasa sakit dan kita dibuat bertumbuh di sana. Amin. Kalau sampai kita merasa menggunakan perasaan kita untuk mengukur sebuah pertumbuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita lagi tidak bertumbuh. Jangan-jangan kita hanya cari nyaman. Jangan-jangan kita hanya cari nyaman. Saudara, kita mesti ingat, Paulus pernah berkata, dalam 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus ngomong begini, aku menanam, Apolos menyiram. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu datang dari, kalau gitu tugas hamba Tuhan dan gereja apa? Tugas pemimpin gereja apa? Tugas pemimpin gereja, hamba Tuhan dan orang-orang di dalamnya yang melayani adalah memperlengkapi saudara, memberitakan firman, menabur benih supaya benih itu bertumbuh. Yang bertugas untuk memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini tidak bertumbuh, merasa tidak bertumbuh, atau mengaku diri tidak bertumbuh, saudara nggak boleh menyalahkan hamba Tuhan. Jangan-jangan saudara nggak pernah cari Tuhan. Jangan-jangan saudara nggak pernah minta sama Tuhan. Jangan-jangan kita nggak pernah datang sama Tuhan, Tuhan minta pertumbuhan. Kita yang seringkali bergantung sama hamba Tuhan dan para pemimpin. Yang kedua, jangan-jangan kita sendiri nggak mau diperlengkapi. Saudara, bagaimana kita bisa mengaku bisa bertumbuh, minta sama Tuhan bertumbuh, lalu kita malas-malasan nggak mau diperlengkapi? Kan nggak bisa. Sama seperti pohon. Pohon itu kalau mau bagus buahnya harus dipupuk, harus diperlengkapi, harus dipotong ranting-ranting yang jelek, harus dibuang akar-akar yang mengganggu pertumbuhannya. Betul? Nah, itulah tugas pemimpin gereja dan komunitas. Itulah tugas para hamba Tuhan. Kita memberitakan firman agar setiap jemaat kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang murni, kita dapat bertumbuh dengan baik. Dan tentunya semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan yang serupa dan kerinduan yang sama juga yang diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Kolose yang tadi kita baca. Saudara, saudara siapa sih jemaat Kolose ini? Saudara, jemaat Kolose ini bukan jemaat sembarangan loh saudara. Kalau kita perhatikan lebih baik, lebih dalam saudara, Paulus ngomong di 9a tadi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti doa untuk kamu. Saudara, biasanya orang doa kalau apa? Kalau saya berdoa buat saudara seringkali pada saat apa? Kalau saya mendengar apa?
Ko David, saya kena corona, gitu kan ya. Ko David, saya kena COVID-19, baru saya berdoa buat kalian. Ko David, saya sakit. Seringkali kita mendoakan seseorang kalau dia sakit, kalau dia susah, kalau dia lagi bergumul. Tapi pernah enggak kita berdoa bagi orang yang baik-baik saja? Usahanya lagi mantap, kehidupannya lagi sukses. Pernah enggak kita mendengar itu lalu kemudian kita berlutut dan kita berdoa buat orang-orang seperti itu? Nah, saudara, mari kita lihat ya. Pada waktu Paulus mendengar, sebetulnya apa yang Paulus dengar tentang jemaat di Kolose ini? Paulus bukan mendengar sesuatu yang buruk sebetulnya. Nah, maka kita balik lihat ke dalam ayat yang keempat, saudara. Ya, ayat yang keempat dikatakan, karena kami telah mendengar tentang apa? Tentang apa? Yang Paulus dengar tentang jemaat Kolose tentang iman. Yang kedua tentang kasih. Saudara, ini baik apa buruk? Tentu ini adalah sesuatu yang baik. Jemaat Kolose ini jemaat yang bagus, saudara. Kalau mau boleh dibilang, ini adalah gereja yang ideal. Gereja Kolose ini gereja yang ideal sekali. Mereka punya iman yang kuat dan mereka juga punya kasih kepada sesama. Saudara, ada banyak gereja punya pengajaran yang kuat, kokoh, teologinya, doktrinnya begitu dalam, saudara. Tapi kasih kepada orang lain tidak ada. Isinya hanya menghakimi orang lain. Saudara, itu bukan gereja ideal. Sebaliknya, ada gereja yang tidak mempedulikan doktrin, tidak mempedulikan pengajaran, tetapi kasih mereka luar biasa. Berbagi, mencintai, sosial dan lain sebagainya. Luar biasa gereja seperti itu. Tapi itu tidak ideal. Yang ideal adalah seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose. Mereka kuat di dalam iman, mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka juga punya kasih kepada sesama. Saudara, sudah cukup ideal ini. Tapi masalahnya, pada waktu Paulus mendengar sesuatu yang ideal ini, sesuatu yang baik ini, Paulus mendoakan mereka. Apa yang Paulus doakan, saudara? Kita lihat selanjutnya. Sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta apa yang Paulus minta kepada Tuhan? Paulus meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui apa? Kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, cukup enggak kita punya iman sama Yesus lalu dibaptis datang ke gereja? Cukup enggak kita setelah percaya Yesus dibaptis datang ke gereja pelayanan berbagi kasih kepada orang lain? Ternyata enggak cukup. Ternyata enggak cukup. Maka itu saudara, kalau kita mau mendefinisikan tentang pertumbuhan, pertumbuhan itu bukan bicara tentang berapa banyak kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bukan. Pertumbuhan itu bukan bicara tentang berapa banyak, berapa kuantitas yang kita lakukan bagi Tuhan. Persembahan kita, kehadiran kita, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi pertumbuhan itu bicara tentang bagaimana kita menaruh hati kita untuk semakin mengerti firman, mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi goal dalam kehidupan kita. Engkau dan saya dipanggil bukan untuk menjadi sukses di tengah dunia. Enggak, tapi engkau dan saya dipanggil untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, apa maksudnya mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara. Kalimat supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Saudara, Paulus menggunakan ada hikmat, ada pengertian. Saudara, ini dua kata yang berbeda. Satu pengertian, satu hikmat. Mohon tanya, apa bedanya pengertian dan hikmat? Apa bedanya pengertian sama hikmat, saudara? Saudara, pengertian itu bicara tentang knowledge kita, tentang otak kita. Yaitu di mana kita mampu mengetahui, perhatiin baik-baik ya. Pengertian itu bicara tentang bagaimana kita mampu mengetahui sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Mengetahui mana yang sesuai kehendak Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hikmat bedanya apa? Hikmat itu adalah kemampuan bukan hanya kita mengetahui, tetapi kemampuan untuk kita melakukan mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan untuk kita melakukan, menolak mana yang salah, mana dan memilih mana yang benar. Nah, saudara, kedua hal ini harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita berhenti kepada kita hanya tahu firman Tuhan. Kita hanya mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mau melakukannya. Saudara, seringkali kita menjalani hidup ini, kita itu hanya berhenti sampai kepada pengertian. Siapa di sini yang tidak tahu tentang harus mengampuni? Mengampuni susah, saudara? Susah.
Tapi kita tahu dalam otak itu Tuhan minta kita mengampuni. Tapi waktu kita berhadapan dengan orang yang kita benci, waduh susah sekali. Nah kita butuh hikmat di situ. Untuk kita didorong melakukannya dengan benar dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Amin. Pada waktu kita buka usaha dan menjalankan usaha kita tahu nih Tuhan mau kita berintegritas. Kita tahu Tuhan mau kita menjalankan usaha kita, pekerjaan kita dengan disiplin, dengan jujur, dengan baik, sehingga Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Tapi pada waktu kita tahu itu enggak cukup. Enggak cukup, kenapa? Karena kita hanya berhenti sampai di tahu. Kita butuh hikmat. Hikmat itu yang mendorong kita bukan hanya berhenti sampai kita tahu kita harus berlaku jujur, tetapi kita dimampukan untuk melakukan yang jujur. Amin. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau dalam bahasa aslinya disebut, orang-orang yang punya yang namanya spiritual understanding. Saudara, apa itu spiritual understanding? Spiritual understanding itu bukan bicara tentang kemampuan otak kita, mampu menghafal ayat, mampu mengerti khotbah, mampu mengerti Alkitab, enggak. Spiritual understanding itu adalah kemampuan di mana kita itu mampu memahami kehendak Allah dalam hidup kita dan kita mampu melakukannya. Jadi dengan kata lain, spiritual understanding itu bicara tentang orang-orang yang punya pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Waktu kita menjalani hidup ini, kita menjalani dengan perasaan apa? Perasaan duniawi, perasaan menyenangkan diri, atau perasaan Kristus? Waktu kita berhadapan dengan anak istri kita, bagaimana kita mendidik mereka? Apakah kita mendidik mereka di dalam pikiran Kristus atau di dalam pikiran kita sendiri? Saudara, hari ini buat kita cari kehendak Tuhan itu, saya mau katakan untuk tahu kehendak Tuhan itu gampang. Tapi kalau kita mau bandingkan di masa lalu, orang-orang di masa lalu, di masa Israel, di masa perjanjian baru juga Tuhan Yesus, rasul-rasul, jemaat-jemaat itu untuk mengetahui, untuk tahu, saya bukan bicara untuk hikmat ya saudara, saya bicara tentang pengertian. Untuk mengerti firman Tuhan di masa lalu, untuk mengerti kehendak Tuhan di masa lalu itu tidak mudah saudara. Kenapa? Karena belum ada Alkitab tertulis. Karena belum ada firman Tuhan yang tertulis. Di masa lalu kalau mereka mau mendengar kehendak Tuhan, mereka harus nunggu Tuhan itu bicara dulu sama Nabi, nanti Nabi menyampaikan kepada jemaat, baru mereka melakukannya. Demikian juga dengan gereja-gereja mula-mula. Mereka harus menunggu surat-surat daripada rasul-rasul atau orang-orang yang menyampaikan berita Injil itu, baru mereka bisa mendengar tentang kehendak Tuhan. Nah, saudara, beda dengan kita hari ini. Kalau hari ini Tuhan anugerahkan Alkitab buat kita, firman Tuhan buat kita, maka kita mesti harus belajar baik-baik. Karena bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritualitas yang baik kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab, amin? Oleh sebab itu saudara, omong kosong kalau ada orang yang ngomong, Tuhan bicara sama saya lewat mimpi tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Omong kosong kalau ada orang yang bicara, Tuhan bicara kepada saya lewat A, B, C, D, tapi dia sendiri nggak pernah mengerti Alkitab dan tidak tahu isi Alkitab apa. Karena firman Tuhan sudah diberikan di dalam firman yang hidup ini, Alkitab yang kita pegang hari ini. Saudara, kita mesti bersyukur untuk hal itu. Saudara dikasih Tuhan, maka kalau gitu pertanyaannya, kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa sih kita harus mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup ini? Oke Tuhan, saya kan sudah dibaptis. Oke Tuhan, saya kan sudah percaya Yesus. Oke Tuhan, saya sudah pasti dapat sorga kan Tuhan? Ya udahlah, saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan usaha saya sibuk dengan masalah-masalah saya sibuk dengan TikTok saya. Udah cukuplah Tuhan, gak usah belajar apa-apa lagi. Maksudnya kalau kita hanya berhenti sampai di situ, percayalah kita akan menjadi orang Kristen yang mengalami penyakit progeria tadi. Tanpa sadar kita jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi hati kita, tingkah laku kita, karakter kita, nilai hidup kita masih tetap sama dengan dunia. Amin? Nah sebab itu saudara, kita mesti bertumbuh. Bertumbuh kemana? Untuk mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Saudara, mengetahui kehendak Tuhan itu memang tidak mudah. Sebab itu Paulus berdoa kepada jemaat di Kolose. Mengetahui kehendak Bapak Gembala aja kita tidak mudah kadang-kadang ya. Apalagi mengetahui kehendak Tuhan. Mengetahui kehendak istri aja kadang-kadang kita bingung loh. Istri saya mau apa ini? Mengetahui kehendak suami aja kadang-kadang kita susah kan. Mau apa ini suami saya ini? Kok labil sekali kadang begini kadang begitu kan ya. Apalagi mengetahui kehendak Tuhan. Oleh sebab itu,
kita perlu doa, minta Tuhan pimpin kita. Baca firman, minta Tuhan berbicara secara pribadi bagi kita. Amin. Amin saudara. Saudara, biarlah hidup kita terus bertumbuh. Makin hari makin. Saudara, jadikan itu komitmen dalam hidup kita. Saya mau bertumbuh Tuhan. Katakan kiri kanannya, mari kita bertumbuh. Amin ya. Pertumbuhan itu tidak melihat usia. Mau engkau muda, mau engkau tua, mau engkau dari kulit apapun. Tidak melihat usia. Semuanya dipanggil Tuhan untuk bertumbuh. Mengerti kehendak Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mengapa sih kita itu harus bertumbuh? Oh Tuhan, sudah cukup dong saya pelayanan. Oh Tuhan, sudah cukup saya sudah beritakan Injil. Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam dunia ini? Kenapa? Ya? Supaya berbuah. Betul sekali, itu adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi mari kita lihat prinsipnya. Yang pertama saudara, kenapa kita harus bertumbuh dewasa? Yang pertama adalah agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Perhatikan saudara. Saudara pada waktu menanam pohon mangga, buah mangga, apa yang saudara hasilkan? Apa yang saudara rindukan? Kalau tanam buah mangga maka petiknya buah duren gitu kan? Nggak mau kan ya? Kalau kita tanam buah mangga maka kita rindu buah mangga yang besar, yang manis, yang apa lagi? Yang enak dan lain sebagainya sehingga mangga itu bisa kita nikmati bagi kesehatan kita bisa jual dan memperoleh keuntungan yang banyak. Amin. Setelah itu yang Tuhan rindukan ketika kita itu menjalani hidup ini dan kita bertumbuh, Tuhan mau kita itu menjadi berkenan bukan dengan berapa banyak kita melakukan atau mempersembahkan sesuatu, tetapi dengan kita mencari kehendak Tuhan. Menghidupi kehendak itu dalam hidup ini. Nah itulah yang membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Engkau dan saya menjadi layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kita itu sering ke gereja, bukan karena kita sering baca Alkitab, bukan. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, kalau kita membandingkan diri kita dengan cara seperti itu, atau mengukur diri kita dengan cara seperti itu, mohon maaf saudara, kita kalah dengan agama yang lain. Kalah. Terus Paulus mengatakan begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Apa maksudnya layak dan berkenan itu saudara? Saudara kalau dalam lihat bahasa aslinya, layak dan berkenan itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Kesenangan saudara. Oh saudara, kita sebagai orang tua, saya sekarang baru mengerti. Ketika jadi orang tua, jadi papa mama, begitu saya sama Ruce. Kita baru mengerti, yang paling membuat kita senang ketika melihat anak-anak kita adalah bukan mereka itu punya fisik yang kuat, bukan hanya itu. Tapi membuat kita senang adalah ketika melihat mereka itu bertumbuh secara holistik. Apa maksudnya? Mereka itu bukan hanya pintar bicara, pintar lari, pintar olahraga, pintar isi matematika, enggak. Tetapi mereka bertumbuh menjadi anak yang bisa mengerti isi hati orang tua. Bisa obey, biasa saya panggil orang, obey kamu gak obey ya gitu ya. Bisa taat sama orang tua. Itu yang membuat kita senang. Amin saudara. Tidak cukup anak itu dididik hanya pintar di otaknya, tidak cukup. Kita perlu mendidik anak untuk mengerti isi hati orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi orang lain. Setelah itu membuat kita senang sebagai orang tua, apalagi Tuhan. Tuhan itu rindu kita bertumbuh menjadi orang-orang yang mengerti perasaan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan kita mau lakukan itu agar apa? Agar Tuhan kita senang. Agar Tuhan senang melihat hidup kita. Nah itulah yang Tuhan rindukan. Kenapa kita harus bertumbuh? Agar hidup kita ini layak dan hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau begitu sekarang, apa hasilnya kalau kita itu mencari kehendak Tuhan? Apa hasilnya kalau kita itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama saudara,
Ketika kita berusaha berjuang menjalani hidup ini dengan menghidupi kehendak Tuhan, dan berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, maka yang pasti adalah kita akan menghasilkan buah. Amin. Setelah banyak orang, sekarang ada banyak ilmu untuk menanam pohon. Ya, pohon itu bisa dicangkok, bisa buah cepat begitu ya. Setelah dalam kehidupan rohani tidak bisa dicangkok. Buah itu tidak bisa dicangkok. Buah itu harus diupayakan. Buah itu harus diusahakan. Buah itu harus dipupuk dulu. Harus dibersihkan dulu ranting-ranting yang mengganggu. Supaya kita bisa menghasilkan yang buah yang baik dan matang bagi Tuhan. Banyak orang Kristen setelah ikut Tuhan berapa lama, sekian lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Buah apa yang dihasilkan? Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, keluar dari gereja, buah batu sandungan yang diberikan. Saudara, bukankah itu hal yang menyedihkan? Kalau kita tanam buah duren, kita rindu makan buah duren. Kalau kita datang ke gereja, harusnya kita rindu melakukan kehendak Tuhan di dunia. Amin. Jangan sampai kita datang ke gereja, kita ditabur benih firman Tuhan, keluar kita lupakan semua benih firman Tuhan dan kita tidak mau lakukan. Nah itu namanya buah yang tidak layak. Itu namanya buah yang busuk, buah yang tidak ada artinya, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, untuk menghasilkan buah, kita mesti cari kehendak Tuhan. Untuk menghasilkan buah, kita mesti belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Disitulah buah-buah yang manis dan matang itu akan dihasilkan. Yang kedua, saudara, di ayat 10 bagian C, kita itu didoakan oleh Paulus agar kita itu mengalami increasing, saudara. Artinya kita meningkat dalam hidup kita. Kita makin bertambah dalam apa? Dalam pengetahuan akan Tuhan. Saudara, waktu Paulus ngomong kayak gini, Paulus sedang bicara tentang otak kita. Tentang pengetahuan kita akan firman Tuhan, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dan menjalani kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah berkomitmen untuk merenungkan bagian firman Tuhan? Cukupkah kita makan firman Tuhan cuma seminggu sekali? Tak cukup. Cukupkah pohon mangga itu dipupuk hanya setahun sekali kalau mau menghasilkan buah yang baik? Pohon mangga kayaknya ditanam begitu bisa tumbuh ya Pak ya? Sawit mungkin. Kalau kita mau jual buah sawit, saudara, saya balik dari Kalimantan, saya belajar banyak tentang ilmu kesawitan gitu ya. Untung saya tidak jadi pengusaha sawit di sana gitu ya. Seras pohon sawit itu saudara, itu bisa panen 1 bulan 2 kali. Nah 1 bulan 2 kali itu kalau misalnya 5 hektar aja, 5 hektar pohon sawit kita tanam, kita bisa punya penghasilan 20 juta per bulan. Itu besar sekali uangnya. Nah, makin buahnya bagus, besar, itu makin banyak timbangannya. Oleh sebab itu pohon sawit itu kalau mau kita mau memanen buah sawit yang besar dan bagus, maka pohon itu tuh harus dipupuk lebih banyak, dipupuk lebih sering. Nggak boleh cuma sekali setahun, nggak boleh cuma sekali 2 tahun, harus lebih sering. Maka buah-buahnya itu akan menghasilkan buah-buah yang layak, buah-buah yang menguntungkan. Gitu loh saudara. Nah demikian juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak cukup kalau kita itu hanya dengar firman Tuhan kalau cuman hari seperti yang Pak Gembala sampaikan di minggu lalu. Nggak cukup kita makan itu cuman seminggu sekali. Nggak cukup, kita akan kekurangan gizi, kita akan menjadi kurus, kita akan lambat dalam bertumbuh, otak kita, saya pernah puasa 1 minggu. 1 minggu betul. 1 minggu tanpa makan, hanya minum air putih. Tahu apa yang terjadi dengan diri saya saudara? Saya cuma makan setelah 1 minggu kemudian. Dan saya harus khotbah. Saudara, waktu saya persiapan khotbah, saya seperti orang bodoh. Nggak bisa mikir apa-apa, ngeblank otak saya. Kenapa? Karena nggak ada gizi yang masuk, nggak ada cairan yang masuk ke dalam tubuh saya dan nggak ada vitamin. Sehingga saya tidak menjadi orang yang kuat. Saya jadi bodoh, saudara. Mau merenungkan firman Tuhan, di apa nih Tuhan? Cuma nangis tuh kerjanya. Kenapa? Karena nggak makan. Nah jangan sampai kita jadi orang Kristen yang makan cuma sekali seminggu jadinya bodoh nanti. Saya mohon maaf ya kata-kata saya, tapi mari kita renungkan baik-baik. Amin. Saudara punya banyak waktu, Tuhan kasih 24 jam. Masa kan tidak ada 1 jam atau 30 menit saja luangkan waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab? Saudara mari, kalau kita bisa menyusun rencana untuk usaha kita,
kalau kita bisa menyusun rencana untuk pekerjaan kita, kalau kita bisa menyusun rencana untuk banyak hal, liburan kita buat healing lah apalah, masakan kita merencanakan untuk membaca firman Tuhan aja kita tidak bisa. Bapa di sorga sejak kekal, sebelum dunia dijadikan sudah merencanakan hidup kita. Dan akhirnya dia menebus hidup kita. Dia sudah merencanakan bahkan sebelum kita lahir, dia sudah merencanakan akan kebaikan dalam hidup kita. Masakan kita merencanakan untuk baca firman Tuhan aja kita tidak mau. Amin. Mari kita belajar sama-sama saudara. Berikutnya, ketiga, apa hasilnya kalau kita ini mencari kehendak Tuhan dan bertumbuh? Hasilnya adalah kita menjadi orang yang kuat. Kuat di dalam Tuhan ayat 11. Kita menjadi orang yang tidak gampang digoyahkan. Makin kita dewasa, makin banyak kita menjumpai hal. Makin kita dewasa, makin dekat iblis dengan kita. Tapi kalau kita dewasa, maka iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Amin. Oleh sebab itu makanya kenapa orang itu begitu gampang undur dari Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah berusaha minta sama Tuhan untuk bertumbuh. Begitu masalah datang langsung undur. Begitu masalah datang langsung tidak setia. Sekarang engkau dipanggil dengan saya untuk kita setia sama Tuhan. Bagaimana kita bisa setia, kuat di dalam Tuhan? Kita harus bertumbuh dulu, sama seperti pohon. Kalau kita mau nyaman-nyamannya aja, tidak ada angin, tidak ada badai, ya udah jadi pohon yang kecil. Tapi kalau kita harus bertumbuh, kita harus siap menghadapi tantangan dan rintangan. Tapi karena kita bertumbuh, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara? Yang ketiga, hasil daripada kita itu menghidupi kehendak Tuhan dan kita bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang selalu cukup menjalani hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara kalau perhatikan di dalam kisah bangsa Israel, apa yang membuat Allah begitu marah kepada bangsa Israel? Ingat, karena mereka selalu merasa tidak cukup. Tuhan sudah bawa, berikan makanan daging, berikan mana, roti, saudara. Mereka masih merasa kurang Tuhan, tidak cukup Tuhan, panas Tuhan, tidak ada air Tuhan. Pokoknya tidak nyaman di sini ya, Tuhan mau bunuh kita. Tuhan itu jahat dalam hidup kita, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Tidak ada ucapan syukur sedikit pun. Padahal Tuhan sedang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tempat yang begitu mengerikan yaitu Mesir. Seorang yang bertumbuh itu pasti saudara hidupnya itu tidak ada keluh kesah. Amin. Orang yang bertumbuh itu pasti hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya Tuhan itu beserta dia. Tuhan itu mengasihi dia. Tuhan itu memberkati kehidupannya. Tuhan itu punya rencana yang agung dan indah dalam hidupnya. Cukup bersama dengan Tuhan. Cukup. Sekalipun harta habis, sekalipun kesehatan menyusut, cukup bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar. Itulah alasan kenapa kita harus bertumbuh. Supaya hidup kita berkenan. Dan kita yang berkenan, kita akan menghasilkan buah, kita akan semakin meningkat, kita akan mendapat kekuatan menjalani kehidupan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu berasa cukup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mengucap syukur dan terus mengucap syukur. Yang kedua, mengapa saudara kita harus tumbuh dewasa? Yang kedua adalah agar pengorbanan Yesus itu tidak menjadi percuma. Perhatikan ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita, ia itu siapa? Ia adalah Yesus Kristus. Yesus telah melepaskan kita dari apa? Dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oh saudara, siapa kita ini? Sehingga kita ini bisa diangkat, dipindahkan kata Paulus ya. Dipindahkan kemana? Ke dalam kerajaan anaknya. Wow saudara, kita kalau boleh dibilang kita ini ada di dalam emperan. Di dalam lumpur. Tapi sekarang Tuhan bawa kita naik. Nilai hidup kita sekarang berbeda. Nilai hidup engkau dan saya sekarang berbeda. Kita tidak tinggal di dalam lumpur. Kita tidak lagi tinggal di dalam kubangan. Tapi kita tinggal di dalam rumah raja. Amin. Saudara, permisi tanya. Saya mau kasih ilustrasi. Saya punya 3 kaleng Coca-Cola. 1 kaleng saya jual di warung yang tanpa AC. Kira-kira berapa 1 kaleng dijual Coca-Cola itu? 3.000.
Sekarang yang kedua, saya punya Coca-Cola yang sama, dari produksi yang sama, dari tempat produksi yang sama, merek yang sama, rasanya juga sama. Sekarang saya jual di depan restoran yang agak sedikit mewah. Ada AC-nya, makanannya sedikit lebih mahal, kira-kira dijual berapa harga Coca-Cola itu? 10.000. Nah sekarang kalau saya bawa Coca-Cola itu ke Holy Wings, berapa jadi harga Coca-Cola itu? Setelah tentu Holy Wings bukan surga gitu ya, bukan, maksud saya bukan begitu. Tapi kita ini sama seperti itu. Ketika kita diangkat, ditebus oleh Kristus, hidup kita ini sekarang menjadi berbeda. Amin. Hidup kita ini sekarang menjadi berbeda. Engkau tidak lagi dinilai sebagai orang yang berdosa, tapi engkau sekarang dinilai sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau berada di mana itu? Di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan dan pengampunan dosa. Tapi masalahnya adalah seringkali kita itu menyia-nyiakan. Membuat kasih Allah itu menjadi percuma. Dengan apa? Dengan hidup kita yang tidak bertumbuh. Soalnya dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan hidup kita. Saya tidak tahu di antara setiap kita ini. Mungkin ada yang sudah jadi Kristen atau datang ke gereja, ikut pelayanan 10 tahun. Mungkin ada yang lebih dari 10 tahun. Mungkin ada sudah 20 tahun. Mungkin ada 30 tahun dan sebagainya. Saudara. Mungkin di antara kita ini banyak yang sudah rajin ke gereja. Tapi permisi tanya, apakah kehadiran kita ke gereja itu membuat hidup kita makin berubah di dunia sana? Apakah Kristus makin nyata dalam hidup kita di tengah dunia sana? Jangan-jangan, makin hari kita makin ditabur dengan benih firman Tuhan, makin keluar, kita makin tidak beda dengan dunia. Saudara, mari kita renungkan hati hidup kita baik-baik hari ini. Saudara mesti ingat, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib buat engkau dan saya, Yesus mati agar dia hidup dalam hidup kita. Yesus mati agar benih kehidupan itu ditanam dalam diri kita. Dan itulah yang kita sebut dengan iman. Maka itu saudara ketika kita menerima iman dari Kristus yang mati bagi kita, benih itulah yang harusnya kita bertumbuh. Bapa di sorga menanamkan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit di dalam iman kita supaya kita bertumbuh. Bertumbuh menjadi serupa siapa? Kristus. Yesus yang mati mengampuni dosa kita. Harusnya kita hidup bagi Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sayangnya banyak orang datang ke gereja, puluhan tahun datang ke gereja, bukan makin hari makin serupa Kristus. Malah makin hari makin serupa dunia. Jangan sampai kita membuat anugerah Tuhan itu menjadi percuma, saudara. Jangan sampai kita membuat kasih Allah yang begitu besar itu, kasih Allah yang begitu indah itu, yang begitu agung itu, menjadi sia-sia oleh karena hidup kita yang tidak mau bertumbuh. Amin. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Belajar untuk mau bertumbuh menjadi dewasa dalam rohani kita. Agar hidup kita berkenan, agar pengorbanan Yesus itu tidak menjadi sia-sia. Saudara ingat, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu gratis, cuma-cuma, atau berbayar? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu berbayar atau cuma-cuma? Cuma-cuma dan gratis gitu ya. Tapi jangan sampai kita menjadikan anugerah Tuhan yang cuma-cuma itu menjadi percuma, saudara. Saudara, saya teringat dengan sebuah kisah. Saya akan akhiri renungan kita hari ini ya. Saya teringat dengan sebuah kisah seorang anak muda pada waktu Perang Teluk. Saudara, Perang Teluk itu terjadi kira-kira 1991 bulan Januari begitu ya. Nah satu kali ada seorang anak muda namanya John. Saudara, satu kali ada seorang anak muda namanya John, saudara. John ini dari kecil dia itu sudah rindu menjadi tentara agar dia bisa memenangkan peperangan atau menolong banyak orang. John dari kecil dia belajar mati-matian, pada waktu SMA, dia lulus SMA, dia segera masuk ke akademi militer dan menjadi tentara Amerika Serikat pada waktu itu. Saudara, pada waktu dia menjadi tentara, maka terjadilah Perang Teluk pada masa itu, saudara. Perang Teluk terjadi, Amerika gempar sekali dan kekurangan pasukan. Saudara, di saat itulah John
John, anak muda ini saudara, diutus sama negaranya, pergi untuk berperang, maju ke garis depan. Dia berperang saudara, menghadapi musuh yang sangat kuat. Saudara, di tengah peperangan yang tidak mudah itu, saudara, mereka berperang, tembak sana, tembak sini, banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah mati. John melihat dengan tetesan air mata teman-temannya ditembusi jantungnya dengan peluru dan mati semua, saudara. Lalu sampai akhirnya komandan berkata, sudah, nggak bisa, kita kalah ini, kita kalah, ayo mundur, kembali semua, kita kalah kembali. Saudara, ketika mendengar perkataan komandan itu, maka semua orang, semua tentara, termasuk John dan teman-temannya, lari terbirit-birit. Mereka kembali ke belakang, saudara. Mereka lari karena musuh begitu kuat, mereka nggak sanggup untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, saudara, pada waktu John berlari, dia lari sekuat mungkin, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. Saudara, pada waktu John menoleh ke belakang, dia lihat ada seorang temannya yang sedang terperosok ke sebuah lubang dan tidak bisa angkat, tidak bisa berlari, saudara. Saudara, dengan hati yang penuh sayang, penuh cinta, dia rindu temannya itu selamat juga. John berlari ke belakang, dia hadapi setiap musuh, dia ambil senapannya, dia tembaki semua musuh, saudara. Sampai akhirnya John menangkap temannya, ditarik temannya, dan temannya berlari, dan temannya selamat. Tapi sayangnya, peluru musuh bersarang di jantungnya John. John mati. So, di mata dunia, John gagal sebagai seorang tentara, kalah dalam berperang. Tapi bagi papa John, bagi ayahnya John, John adalah anak yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena dia mati bagi temannya. Karena dia berkorban bagi sahabatnya. Saudara, singkat cerita, setelah John meninggal dunia, saudara, 5 tahun kemudian, papa mama John ini mengumpulkan semua orang, tentara-tentara teman-teman John itu untuk mengadakan kebaktian memorial, mengingat tentang kematiannya John ini. Dikumpulkan semua jemaat, dikumpulkan semua teman-temannya, maka rumahnya John itu penuh dengan sukacita. Setiap sudut rumahnya dipenuhi oleh tentara-tentara yang pernah berdampingan dengan John dalam latihan, dalam peperangan, dalam apapun. Mereka datang dengan sukacita. Papa mama John mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena bangga. Bangga. Kenapa? Karena anaknya ini mati mengorbankan diri bagi orang lain. Sekalipun perang kalah enggak apa-apa, tapi anaknya punya hati yang luar biasa. Saudara, singkat cerita, makanan sudah disiapkan, semua sudah siap. Maka sekarang saudara, ibadah harus dimulai. Saudara, waktu ibadah mau dimulai, semua menyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Saudara, papa mama John juga dengan bangganya menyanyi. Kenapa? Karena akan mengenang anak dia yang begitu terhormat, begitu mulia sekali. Bangga. Tiba-tiba lagi ibadah, saudara. Datanglah teman John yang tadi diselamatkan oleh John, yang masih hidup. Saudara, dia datang dengan kondisi terlambat. Dia datang dengan pakaian yang compang-camping, tidak mempersiapkan diri. Dia datang dengan bau alkohol di mana-mana. Ngomongnya kasar, ngomongnya kotor. Datang terlambat lagi. Dan yang paling menyedihkan adalah dia ternyata udah berhenti jadi seorang tentara. Dia tidak mau melanjutkan hidupnya agar bisa nolongin orang. Oh saudara, papa mama John yang tadinya penuh dengan senyuman, waktu ngelihat anak muda yang diselamatkan oleh John itu datang, tidak mengalami perubahan hidup, bahkan tidak menghargai pengorbanan John itu, saudara. Yang tadinya senyum sekarang marah, jengkel sekali, benci sekali. Saudara, waktu kata sambutan di atas mimbar, Papa John naik. Papa John meneteskan air mata. Papa John berkata begini, saudara, sambil menepuk dada, dan dia berkata, aku menyesal anakku mati, ternyata bagi orang yang seperti ini. Anakku ternyata mati sia-sia, pengorbanan dia ternyata percuma, karena mati bagi orang yang seperti ini.
Anakku menderita, tapi orang yang dia selamatkan tidak mau berubah dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin berkorban, bukankah kita rindu berkorban bagi orang yang bisa menghargai pengorbanan kita, amin? Kita tidak mau berkorban buat orang yang tidak mau menghargai pengorbanan kita. Kenapa? Karena kalau kita berkorban, mati bagi orang yang tidak bisa menghargai kita, kita mati sia-sia, kita mati percuma. Pengorbanan kita tidak ada harganya, pengorbanan kita itu murahan. Karena orang itu. Setelah dikasih oleh Tuhan, permisi tanya. Apakah engkau dan saya di sini adalah temannya John tadi itu? Apakah engkau dan saya adalah temannya John itu? Setelah saya khawatir, saya takut sekali. Jangan-jangan pada waktu Bapa di sorga memandang hidup kita, engkau dan saya, Bapa di sorga membentuk dada, memukul dada dan berkata, sia-sia Yesus digantung di atas kayu salib. Sia-sia Yesus mati disesah. Sia-sia dia dihina, lahir dalam kandang domba. Bagi engkau dan saya. Percuma Yesus mati di atas kayu salib. Percuma. Apakah engkau dan saya adalah temannya John tadi? Apakah engkau dan saya adalah orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu? Dengan hidup yang tidak mau bertumbuh. Dengan hidup yang tidak mau mencari Tuhan. Apakah engkau dan saya adalah orang-orang yang menganggap percuma dan membuat percuma anugerah Tuhan itu? Jangan-jangan banyak orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yesus. Bukan karena Yesusnya yang tidak bisa dipercaya, tapi karena hidup kita yang tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan banyak orang yang menghujat Yesus, bukan karena Yesusnya yang layak dihujat, tapi karena hidup kita yang layak untuk dihujat. Saudara, jangan buat anugerah Tuhan menjadi murahan. Jangan buat anugerah Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib hanya sebatas seorang penjahat yang layak untuk digantungkan. Jangan sampai. So, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Berdoa di hadapan Tuhan. Kalau engkau menemukan hidupmu hari ini sama seperti temannya John tadi, yang selalu menyia-nyiakan anugerah Tuhan.